lupa siapkan buku ND Sekolah Minggu, Alkitab, dan siapkan hati untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan mengundang Kudus untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu di rumah, marilah kita menyanyikan lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan Minggu tanggal 16 Mei 2021. Titah kelima sampai ke-10. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selanjutnya kita menyanyikan dari buku ND Sekolah Minggu halaman 6, nomor 6, judulnya Marilah Semua. Ayo mari kita bekerja.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian Sangat di Jehovah. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Adik-adik kami sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita sama-sama membaca. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini, sementara Aku masih ada di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adikku yang di rumah, mari kita mendengarkan warta yang akan diberitakan oleh kakak-kakak kita guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, gimana kabar kalian? Pastinya luar biasa ya. Nah, ketemu lagi di sini dengan Kakak Ita. Kakak akan membacakan warta kita minggu ini, minggu pada tanggal 16 Mei 2021. Nah, tema minggu kita hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, jangan lupa untuk foto ibadah kalian itu di-share, bisa dikasih ke guru horong kalian masing-masing, baik horong 1, batita, 2, dan 3. Dan juga jangan lupa untuk tugas kalian dikerjakan ya. Kerjakan dengan mandiri tanpa bantuan siapapun, dan serahkan juga ke guru horong kalian masing-masing. Itu saja warta untuk hari ini. Sehat selalu dimanapun kita berada. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan boleh dititipkan ke papa atau mamanya, atau boleh disampaikan di nomor rekening yang ada di bawah ini. Kita angkat lagu pujian hari ini, Ku Rasa Bahagia. Ku rasa bahagia.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Senang sekali rasanya Amang Pendeta masih bisa menyapa dalam ibadah minggu hari ini. Hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei atau yang disebut dengan Minggu Eksaudi, firman Tuhan tertulis dari kitab Kisah Para Rasul, ya. Kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Nah, Amang Pendeta akan membacakannya. Ya, kamu yang di rumah boleh ya ikutin juga. Inilah yang tertulis. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini buat adik-adik sekolah minggu bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa. Berdoa. Wah. Kamu suka berdoa? Berapa kali satu hari kamu berdoa? Ayo. Hanya di waktu makan saja kamu berdoa? Waktu makan? Terus kapan lagi kamu berdoa? Waktu makan. Terus kapan lagi? Siapa yang berdoa waktu bangun tidur? Ayo. Siapa yang berdoa kalau mau tidur? Nah, siapa yang berdoa waktu mau belajar? Waktu sudah selesai belajar? Harus berdoa. Iya, harus berdoa. Siapa juga yang sudah menghafal doa Bapa Kami? Ya, doa Bapa Kami itu ada di Matius 6 ayat 9 dan hingga ayat 15. Harus hafal. Anak-anak sekolah minggu harus bisa mengingat doa Bapa Kami. Kenapa? Karena doa Bapa Kami itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ya, anak-anak adik-adik sekolah minggu harus bisa mengingat doa Bapa Kami. Nah, buat adik-adik sekolah minggu di rumah, tadi ini cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa. Kenapa mereka berdoa? Ya, kenapa murid-murid Tuhan Yesus berdoa ya? Mereka berdoa karena Tuhan Yesus sudah pergi, sudah terangkat, sudah naik ke sorga. Iya, sudah naik ke sorga. Hari Kamis yang kemarin itu adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali naik
ke sorga. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah terangkat naik ke sorga, kan murid-muridnya kan tinggal, gak ikut naik ke sorga. Murid-muridnya tinggal di dunia ini, di bumi ini. Nah, karena mereka tinggal di dunia ini, masih tinggal di bumi ini, ya mereka berdoa. Kenapa mereka berdoa? Supaya mereka jangan sedih. Supaya jangan sedih. Kalian pernah nggak ngerasa sedih? Ya, adik-adik sekolah minggu. Ayo, siapa di sini yang sering sedih? Sedih karena ditinggal papa, mungkin karena papa pergi kerja, kan? Pergi kerja, atau mungkin karena mama tinggalkan, mama kerja juga, atau karena pulang kampung, atau karena ada acara pesta mungkin kan, atau ya karena ditinggalin. Kalau kamu ditinggal sama papa mama, kamu sedih nggak? Sedih kan? Nah, supaya kamu jangan sedih, kamu harus berdoa sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Iya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Nah, kalau kamu ditinggal sama papa mama, apalagi kerja, mama juga kerja, atau mama lagi ada pergi acara, ya kamu kan tinggal berdoa. Kenapa kamu berdoa? Supaya papa sama mama dijaga sama Tuhan. Memangnya kan kamu kan gak bisa menjaga mereka karena kamu tinggal di rumah. Yang bisa menjaga orang tua kamu waktu kamu jauh hanya Tuhan. Makanya kamu minta Tuhan jaga papa dan mama, dan jaga kami yang tinggal di rumah supaya jangan sedih. Nah, begitu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu berdoa karena supaya jangan sedih. Nah, selain itu buat adik-adik sekolah minggu, yang namanya anak-anak Tuhan itu harus berdoa dan suka berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu juga suka berdoa. Tuhan Yesus suka berdoa. Kalau Tuhan Yesus itu berdoa subuh-subuh, di pagi hari sebelum matahari terbit, waktu hari masih gelap, subuh-subuh pagi-pagi. Itu bisa kamu baca di dalam Markus 1 ayat 35. Nah, Tuhan Yesus itu pergi berdoa di hari masih gelap dan pergi sendiri dia di tempat yang gelap. Nah, Tuhan Yesus itu berdoa di waktu pagi, di waktu subuh. Tuhan Yesus itu berdoa di waktu malam. Tuhan Yesus itu berdoa setiap kali dia menyembuhkan orang sakit. Dia selalu berdoa. Waktu dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Tuhan sambil mengangkat tangannya. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia berdoa juga. Dan waktu di Taman Getsemani, dia berdoa. Tidak hanya di Taman Getsemani, sampai waktu dia disalib pun, dia berdoa. Apa doa Tuhan Yesus waktu di kayu salib? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan? Dia berdoa juga terakhir kalinya sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir sebelum dia mati. Dia berdoa, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Sampai akhir hidupnya pun dia berdoa. Nah, jadi hidup Tuhan Yesus itu senang berdoa dan dia selalu berdoa. Setiap kali dia berdoa. Nah, makanya buat kamu juga adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kamu harus sering berdoa. Sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus itu suka berdoa. Dan Tuhan Yesus itu juga senang kepada anak-anak Tuhan yang sering-sering berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, itu berarti kita sedang berbicara dengan Tuhan, sedang ngomong-ngomong dengan Tuhan, sedang
bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya kan, kalau kamu berdoa, ya Tuhan beri kami kesehatan, beri kami kepintaran, beri kami kekuatan, berikan kami makanan yang secukupnya. Itu berarti kan kamu kan sedang berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang-orang, apalagi anak-anak Tuhan yang selalu berbicara kepadanya. Oleh karena itu, buat adik-adik sekolah minggu di rumah, jangan pernah berhenti berdoa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, tekun berdoa setiap saat, selalu berdoa. Sebab Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang bisa kami dengarkan di hari Minggu ini. Mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu supaya selalu berdoa, tidak pernah lupa, dan berhenti untuk berdoa setiap saat, supaya kami dekat kepadamu dan Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Di dalam doa kami, Engkau melihat kami, Engkau menatap kami, dan Engkau akan menjaga memelihara kami, memberi yang terbaik bagi kami, terutama di tengah-tengah pandemi yang terjadi sekarang ini, supaya jangan penyakit ini, virus ini menyerang kami, terlebih lagi orang tua kami yang kami kasihi, karena mereka yang akan mencari segala kebutuhan kami, yang mencukupkan kami, supaya kami selalu dapat bersekolah, menikmati apa yang ada. Oleh karena itu Tuhan, hanya di dalam doa ini saja yang membuat kami merasa bahagia, merasa senang, merasa sukacita. Karena ketika kami berdoa, kami berbicara kepadamu dan Engkau pun mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selanjutnya kita mengangkat lagu pujian dengan judul Bo Kelas di Rohan. Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. So
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.